Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala muridin yawadin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Khilafah yang dirahmati Allah. Jumpa lagi dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel. Tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, harga beras yang naik menimbulkan polemik di tengah masyarakat, bahkan jadi perhatian para anggota DPR hingga segelintir menteri. Satu di antaranya adalah Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Ia begitu mewaspadai kenaikan harga beras yang sudah mencapai 77% sejak awal tahun. Bahkan ia juga bocorkan dampak mengerikan kenaikan harga beras tersebut, yakni bisa berdampak pada inflasi di Indonesia. Meskipun dalam catatannya inflasi Indonesia saat ini lebih rendah dibandingkan negara-negara maju lain. Apakah harga beras Indonesia tidak pernah stabil dan cenderung terus meningkat? Apa bahaya saat harga beras terus naik? Apa solusinya? Ya, untuk membahasnya kami terhubung dengan ekonom dari Fakta, yakni Bung Muhammad Hatta. Assalamualaikum Bung Hatta. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Bung Hatta, kenaikan harga beras ini kan cukup menghebohkan masyarakat. Ya, naiknya itu rata-rata sekitar 15.000 per kilogram pada Februari 2024. Nah, apakah kenaikan harga beras saat ini tidak masuk akal karena notabene negara kita ini negara agraris? Lalu apa dampaknya saat harga beras ini terus naik, Bung Hatta? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini harga beras kita kembali kembali bikin bikin rame ya. Terakhir seingat saya kita bulan bulan September Indonesia juga rame tentang harga beras yang naik melambung tinggi ya bulan September 2023. Ini lagi-lagi mengalami kenaikan. Eh, Terkait dengan harga sendiri untuk bulan bulan Februari ini ya, untuk bulan Februari ini data yang kami lihat di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional itu kalau kita lihat di sana harga beras di pasar tradisional untuk semua provinsi, kita bandingkan harga Februari 2023 tanggal 24 dengan tanggal 24 Februari 2024 itu memang naik mencapai tertinggi adalah 27,6%. Ya. Tertinggi itu ada di Nusa Tenggara Barat ya. Nah, itu tertinggi. 10 besar itu ada NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Bali, Maluku Utara. Itu 10 besar dari rentang waktu 24 Februari 2023 dengan 24 Februari 2024 dalam satu tahun inilah kira-kira gitu. Jadi tertinggi tadi Nusa Tenggara Barat 27,63%. Tetapi harga tertinggi untuk di seluruh provinsi itu ada di Kalimantan Tengah. Ya. Jadi di dua titik periode waktu tadi itu, tanggal 24 Februari 2023 dan 2024, harga tertinggi itu di Kalimantan Tengah. Ya. Untuk tahun 2024, Kalimantan Tengah mencapai 19.400 ya, per kilogramnya. Sementara Kalimantan Tengah 2023 itu 17.150. Naik sekitar 13,1%. Nah ini kalau kita lihat eh, datanya ya. Eh, jadi kenaikan ini memang
eh, sungguh sangat menyedihkan ya. Karena kalau dilihat dari harga, ini jelas harga tertinggi ya, harga tertinggi sepanjang sepanjang sejarah Indonesia. Dia melanjutkan untuk yang bulan bulan September yang 2023 kemarin. Em, itu yang pertama. Yang kedua, kenaikan harga tinggi eh, bahan makanan ini, itu kalau kita lihat data time historisnya, data data kurun waktunya itu, ini data yang kami miliki tahun 2006 sampai 2019, itu memang bahan makanan dan makanan jadi ini adalah kontributor ya, eh, apa inflasi inflasi yang cukup tinggi di Indonesia. Jadi rentang 2006 sampai 2019, bahan makanan makanan jadi itu dua kelompok komoditas barang di Indonesia yang inflasinya selalu juara. Jadi inflasinya selalu juara. Jadi kalau kita heboh bulan Februari ini, itu nampaknya eh, sejarah berbicara ya, data berbicara dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, eh, itu sudah bukan hal yang aneh gitu, bukan hal yang aneh gitu ya. Jadi eh, itu terkait dengan harga terlebih dahulu. Selanjutnya, eh, eh, kemudian pemerintah mencoba untuk mencari solusi berkaitan dengan sebelum ke sana, harga di tingkat dunia memang eh, dalam 1 bulan terakhir itu menunjukkan kenaikan juga ya, menunjukkan kenaikan juga. Jadi bahkan kalau kita lihat data dibandingkan dengan 2020 kemarin, kenaikan yang cukup tinggi, itu eh, meskipun lebih lebih tinggi di awal-awal pandemi ya, tapi ini juga sudah eh, cukup tinggi ya, cukup tinggi dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya pasca pasca pandemi itu. Nah ini berkaitan dengan harga di tingkat dunia ya, memang ada kenaikan juga. Ya, saya kira itu dulu tentang harga harga pangan. Ya, Bung Hatta, suatu yang ironis di tengah guyuran impor beras yang sedemikian besar, harga ini tidak kunjung turun harga beras ini ya. Nah, jika dikalkulasi jumlah beras yang diimpor jauh melampaui kehilangan beras akibat penurunan produksi tahun lalu. Namun kenapa harga tidak juga kembali stabil dan murah, Bung Hatta? Iya, berkaitan dengan impor ya. Memang impor ini sepertinya dari data yang kami miliki sejak tahun 2000, impor 2023 itu impor tertinggi dalam 24 tahun terakhir. Jadi dalam 2 dekade terakhir, impor tahun 2023 itu adalah impor tertinggi. Sebanyak 3.060.000 ton ya. Tertinggi yang terakhir itu adalah tahun 2011 ya. Itu mencapai 2,7 juta ton itu impor beras gitu. Nah, 2023 ini melebihi
jumlah itu 2011 3 juta ton. Eh, Kenapa kemudian ini tetap naik, tetap harga tetap tinggi gitu ya? Tentu saja ada multifaktor ya, ada multifaktor. Tidak hanya satu faktor yang kalau kita pemerintah seringkali menyalahkan dunia dunia internasional ya, atau biasanya hanya karena faktor seolah-olah hanya karena faktor cuaca. Eh, ya kambing hitamnya seolah-olah hanya itu ya. Kambing hitamnya selalu eh, ada banyak faktor sebenarnya berkaitan dengan persoalan harga beras ini ya, harga beras ini. Eh, Faktor-faktor itu diantaranya misalnya kalau kita lihat ya, itu adalah soal tanah pertanian, ya. Tanah pertanian yang terus menyusut ya, terus menyusut, terus berkurang. Berkaitan dengan sumber daya air, ya. Sumber daya air itu berkaitan dengan cuaca ya, eh, apakah kekeringan ya atau justru banjir gitu kan. Terus juga berkaitan dengan ketersediaan modal minus sumber daya manusia teknologi penimbunan ya termasuk mekanisme pembentukan harga. Jadi ada enam faktor itu setidaknya yang kami catat ya dari sisi eh, yang mengurangi minus mengurangi produksi atau produksi yang defisit. Sebagai gambaran, luas panen dan produksi padi dalam satu dekade ini ya 2010-2021. Kita lihat misalnya ini data yang kami miliki eh, data bersumber dari BPS dan Statistik Indonesia. BPS ya, Dokumen Statistik Indonesia 2022-2010. Populasi kita Indonesia itu 234,2 juta tahun 2010, 2021 mencapai 272,7 juta. Jadi bertambah 38,5 juta jiwa. Tetapi menyedihkannya luas panen kita justru anjlok. Luas panen kita itu justru minus 2,3 juta ton. Luas panennya ya. Maaf, bukan ton, juta hektar ya. Minus 2,3 juta hektar. Jadi populasi bertambah, tetapi luas panen kita justru berturun. Nah, sejalan dengan itu, produksi padi akhirnya juga turun. Produksi padi di dalam satu dekade 2010-2021 itu justru minus 9,9 juta ton. Jadi eh, kira-kira begitu. Jadi kalau kalau konsumsi beras kita itu 30 juta ton satu tahun, ya tadi produksi hanya sekitar 28-29 lah, kira-kira begitu ya. 28. Nah, 1 jutanya itu kemudian impor ya. Maksudnya bukan impor, stok yang dimiliki oleh kalau tidak salah stok yang dimiliki oleh Bulog. Nah, itu gambaran yang terjadi ya berkaitan dengan soal uh, luas panen ya dan produksi padi. Jadi ini ada persoalan tanah pertanian yang terus menyusut ya, yang itu kemudian beralih fungsi lain ya, baik itu perumahan ya, industri dan seterusnya. Termasuk juga sumber daya air, ketersediaan modal tadi. Eh, Sumber daya air pemerintah sudah konon sudah mengatakan sudah membangun infrastruktur untuk waduk dan seterusnya gitu ya. Tetapi nampaknya itu juga eh, tidak mampu begitu banyak atau tidak signifikan untuk menyelesaikan persoalan sumber daya air ini. Ketika musim kemarau misalnya.
Begitu pula terkait dengan ketersediaan modal. Ya. Ketersediaan modal itu seringkali pertanian itu dianggap sektor yang lapangan usaha yang dianggap resiko tinggi, ya. Sehingga perbankan itu eh, sangat enggan untuk memberikan kucuran kreditnya kepada sektor pertanian, ya. Sehingga harus di langsung diintervensi oleh pemerintah. Termasuk juga minus sumber daya manusia yang konon petani kita itu banyak yang generasi tua, ya generasi old, generasi tua. Nah, generasi mudanya tidak mau karena tidak menjamin kesejahteraan. Termasuk juga persoalan teknologi, ya, yang itu tidak sedikit banyak mempengaruhi kuantitas produksi sembako kita atau padi kita. Nah, itu faktor-faktor yang ada di lapangan, ya. Jadi ini tidak cukup kemudian kita hanya sebatas bicara tentang apa eh, kalau kalau kemudian impor dan kalau kalau defisit kemudian impor itu sifatnya jangka pendek saja. Jangka panjangnya tadi kita harus melihat sampai seperti itu. Termasuk yang tidak bisa kita hindari adalah persoalan mekanisme pembentukan harga. Nah, ini yang kami sering mengulang, ya. Eh, Mekanisme pembentukan harga yang ada itu kan pemerintah menggunakan model seperti harga eceran tertinggi. Harga harga beras sekarang itu kan premium dan medium itu sudah melampaui harga eceran tertinggi yang ada. Harga beras medium kalau tidak salah itu sekitar 14 ribuan, ya. Premium sudah sampai 18 ribu, 19 ribu tadi di Kalimantan Tengah. Harga eceran tertingginya jauh di bawah. Nah, ini mekanisme pembentukan harga eh, itu seperti itu dalam kacamata ekonomi syariah ini adalah sesuatu yang juga tidak tepat, ya, tidak tepat. Makanya kemudian para petani merasa ini apa eh, tidak memberikan tidak memberi mem, memberikan kesejahteraan bagi mereka, gitu, ya. Nah, itu nanti bicara tentang kesejahteraan petani dengan eh, masalah mekanisme pembentukan harga. Nah, itu dua hal yang harus juga dipecahkan tuh, ya, harus dipecahkan. Bagaimana pemerintah menjamin kesejahteraan petani? Ya, petani misalnya bagaimana dia bisa dijamin kesehatannya, ya, dijamin pendidikan keluarganya, gitu, ya. Mereka capek-capek bertani, bercocok tanam, tetapi tidak terjamin dari sisi pendidikan dan kesehatan, gitu, ya. Ini tentu membuat mereka ya akan beralih beralih usaha, gitu, ya, dari pertanian, sehingga produksi produksi padi kita juga akan anjlok. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi ada banyak faktor alias multifaktor berkaitan dengan eh, apa sembako mahal atau padi ini, beras ini mahal. Kira-kira begitu petanya. Ada sampai 6 sampai sampai 7 faktor, ya, yang bisa kami lihat yang akan mempengaruhi persoalan beras kita itu. Kira-kira gitu, Mas Sos. Iya. Jadi kayaknya nggak akan pernah stabil ya harga beras di Indonesia ini. Nah, kalau sudah seperti ini, ah, apakah cita-cita kedaulatan pangan ini bisa dilanjutkan, Bung Hatta? Iya, tadi kedaulatan pangan itu sebagai gambaran, ya. Saya ingin sedikit mengkomparasikan dengan negara lain. Ghana misalnya. Ghana ini tahun 2023, awal tahun 2023 itu bangkrut. Menjadi negara yang bangkrut. Namun menariknya berdasarkan data Food Sustainability Index,
berkaitan dengan masalah pangan ya. Jadi Food Sustainability Index, indeks keberlanjutan pangan di dunia ya. Ini ada tiga indikator ya di dalamnya. Ada food loss and loss ya, sustainable agriculture, dan nutritional challenge ya. Nah, dari tiga indikator itu Indonesia justru kalah dengan Ghana dalam indikator sustainable agriculture. Jadi keberlanjutan agriculture pertanian. Kita kalah. Jadi dibandingkan dengan negara yang bangkrut, Ghana itu Afrika Barat ya, sebelah barat. Itu kita kalah keberlanjutan pangannya ya, dari indikator itu. Jadi kalau kita bicara tentang kedaulatan pangan tadi, nggak usah jauh-jauh gitu. Dibandingkan dengan negara Ghana aja kita, meskipun memang secara keseluruhan, skor secara keseluruhan kita lebih lebih tinggi ya dibandingkan dengan Ghana ini dalam konteks tadi ya, Food Sustainability Index. Nah, itu sebagai gambaran ya kalau kita bandingkan dengan Ghana ya. Ini Food Sustainability Index tahun 2021. Belum ada update ya. Tapi ini sebagai gambaran awal ya. Bagaimana posisi persoalan pangan kita gitu dibandingkan sebuah negara yang bangkrut ya, Ghana, Afrika Barat. Itu satu. Yang kedua, bicara tentang kedaulatan, maka tentu kita harus menyasar melihat multifaktor tadi itu. Multifaktor. Eh, Sebenarnya ini bukan semata-mata persoalan pasokan yang lebih sedikit daripada konsumsi ya, atau demand. Selama ini kan yang dipersoalkan adalah pasokan yang lebih sedikit daripada yang namanya demand atau konsumsi. Tadi kita itu konsumsi 30 juta, konsumsi 30 juta, produksi hanya 28 juta. Sehingga harus impor, 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 impor. Eh, kalau kalau persoalan cuma itu, gitu ya, maka ada contoh yang menarik yang sering saya ulang adalah persoalan batu bara dan persoalan CPO kita. Indonesia itu CPO itu adalah produksi ya, pemilik luas wilayah tanam sawit terluas di dunia. Kita itu surplus. Surplus apa? Surplus CPO. Tetapi kenapa minyak goreng kita itu ya 2021 atau 2022 kemarin ya, harga mahal, ngantri juga, langka bahkan. Kenapa itu terjadi? Ini kan bukan persoalan supply dan demand. Jelas-jelas itu pasokannya sangat sangat berlimpah ya. Begitu pula batu bara di awal 2022 itu. Ya. Kita batu bara itu 770 juta ton produksinya dalam satu tahun 2023 ini. Bayangkan. Tetapi kenapa harga mahal? Nah, itu jadi ini tidak murni semata-mata persoalan persoalan eh, apa, persoalan supply and demand, pasokan dan konsumsinya berapa? Apakah defisit atau surplus? Bukan semata-mata. Begitu pula persoalan energi kita ini, gitu ya. Ini kenapa BBM harganya mahal, kemudian ya sudah kita ganti jadi listrik gitu kan? Ini bukan semata-mata persoalan jenis energinya dari batu bara menjadi dari bensin BBM menjadi listrik gitu. Bukan semata-mata itu gitu. Tapi mereka jauh lebih lebih dalam persoalannya. Nah, jauh lebih dalam persoalannya itu apa? Kalau berkaitan dengan energi itu ternyata kepemilikan sumber energinya. Kepemilikan sumber energinya dimiliki oleh siapa? Itu satu. Yang kedua, mekanisme pembentukan harga dari barang yang ditransaksikan tadi. Ya. Nah, itu jadi
Sekali lagi ini bukan bukan eh, eh, apa persoalan supply dan demand, pasokan dan permintaan. Ini jauh lebih dalam soal. Nah, kalau persoalan kalau kita spesifik kepada sembako tadi, itu tadi tanah pertanian. Tanah pertanian kenapa terus menyusut? Sehingga kemudian harus mencari food estate di Kalimantan Tengah. Ini rencananya nanti di Papua lagi kan. Ke depannya nih 2024. Kenapa seperti itu? Ya tadi, petani tidak diberikan jaminan untuk sejahtera gitu ya. Tidak diberikan jaminan bagaimana dia gampang menyekolahkan anaknya, jaminan tentang kesehatan. Hari ini kita masih saja diributkan dengan persoalan kesehatan BPJS yang begitu rupa susah apa klaimnya ya. Terus kemudian eh, apa jenis obatnya yang juga seringkali dikritik di bawah standar gitu ya. Macam-macam itu. Jadi sehingga petani tidak merasa ada jaminan kesejahteraan di sana, ya sudah dia akhirnya apa? Akhirnya ya sudah jual aja tanahnya, jual tanahnya 1 M, bikin bisnis yang baru, gitu kan? Bisnis yang baru yang dianggap lebih menjanjikan, ya sudah. Akhirnya tanah pertanian hilang, gitu. Jadi tidak menyelesaikan persoalan. Ini nanti setelah food estate itu nanti nanti dibikin itu nanti jangan-jangan nanti berubah lagi, beralih fungsi lagi itu. Nah inilah eh, apa yang terjadi. Gitu ya. Jadi selain ini persoalan tata kelola eh, apa masyarakat penanggung jawabnya ya kepemimpinan yang tidak begitu sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan ini ya, juga tidak berkaitan dengan eh, apa sistem tata kelolanya, sistem tata kelola tanah tanah pertanian tadi. Kalau dalam ekonomi syariah, tanah pertanian itu tidak boleh nganggur dalam tiga tahun misalnya. Jadi kalau ada yang nganggur, tanah itu akan diambil alih oleh negara dan akan diserahkan kepada orang yang apa? Orang yang kemudian eh, apa? Layak untuk atau bisa mampu untuk eh, mengelola tanah pertanian tadi. Itu dalam ekonomi syariah. Kalau kita ini kan tidak pupuk, subsidi pupuk aja terus dikurangin. Subsidi pupuk terus dikurangin. Jadi boro-boro untuk menjamin menjamin tanah itu tidak beralih fungsi, tapi subsidi pupuk aja dikurangi. Jadi keberpihakan yang masih setengah hati dalam hal mengurus ini. Ini tiba-tiba kemudian mengurus food estate lah, macam-macam pindah ke sana kemari. Nah ini permasalahannya. Ya. Jadi termasuk juga misalnya tadi tentang ketersediaan modal. Ini kan penting nih, ketersediaan modal. Tetapi dengan mekanisme sistem keuangan ribawi sekarang, pertanian itu susah mengakses modal uang. Ya, karena dianggap risiko tinggi, ya sudah perbankan nggak mau rugi. Gitu. Ya. Kalau dalam ekonomi syariah, tidak ada kesempatan bagi pihak orang yang punya modal untuk mencari keuntungan, kecuali masuk ke dalam bisnis real. Bisnis real itu apa? Pertanian. Gitu. Jadi mau tidak mau mereka ketika mereka ingin ingin apa mencari keuntungan, mereka masuk bisnis real. Nah ini sistem keuangan moneter yang dual dual sistem sekarang ini ya merusak akhirnya. Jadi sistem keuangan yang ada sekarang itu benalu. Dia merusak merusak sistem ekonomi real ya, transaksi ekonomi real dia merusak. Nah, ini persoalannya bahkan sampai kepada sistem keuangan yang ribawi. Jadi ternyata tidak hanya menyangkut persoalan pertanian itu sendiri, tetapi juga menyangkut persoalan sistem keuangan. Jadi begitu Mas Sos bicara tentang kedaulatan pangan kita. Baik, terakhir Bung, kalau kita kembalikan pada sistem Islam, bagaimana cara membangun kedaulatan pangan ini?
Ya, sehingga semua kebutuhan pangan akan terjangkau dengan harga yang murah. ya. Jadi kalau kita lihat seperti itu tadi, ekonomi syariah nanti akan membenahi dari seluruh faktor-faktor tadi yang saya sebut, setidaknya ada 6 faktor tadi gitu. Penimbunan barang misalnya, ada larangan ikhtikar, larangan menimbun barang, baik itu sembako, ya, pakaian dan seterusnya. Eh, Mekanisme pembentukan harga, nah itu tidak boleh ditasyir, ada harga eceran tertinggi, ada harga eceran terendah misalnya. Dalam ekonomi syariah tidak boleh. Jadi betul-betul menggunakan mekanisme pasar. Hanya saja nanti pemerintah dimungkinkan masih untuk menstabilkan harga dengan cara intervensi tidak langsung, dengan cara misalnya dengan cara tadi operasi pasar gitu ya. Itu berkaitan dengan harga yang relatif mahal. Mahal. Berkaitan dengan modal, tadi saya pikir sudah jelas ya, karena pertanyaan juga sudah jelas. Nah, berkaitan dengan eh, SDM ya, SDM. Nah, berkaitan dengan SDM ini, ekonomi syariah memang nanti petani itu nanti dia betul-betul bisnisnya mengikuti hukum permintaan penawar. Eh, Ketika bisnisnya tadi betul-betul mengikuti hukum permintaan penawaran, namun kemudian ternyata tidak tidak cukup untuk living cost dia, biaya hidup dia, maka apa? Maka itu ada tugas negara. Tugas negara adalah meriayah, meriayah, memberikan apa? To protect, to service ya, to serve and to protect, untuk melayani dan melindungi segenap tumpah darah ini, segenap rakyat Indonesia ini. Jadi eh, apa? eh, untuk memproteksi, melayani seluruh rakyat Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan intervensi langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan masalah berkaitan dengan keamanan, kesehatan, pendidikan. Maka nanti negara akan langsung melakukan intervensi dalam 3 hal itu. Tidak boleh lagi ada beban bagi masyarakat eh, berkaitan dengan masalah pendidikan, kesehatan. Karena kalau keamanan, pendidikan, dan kesehatan ini bermasalah, ini akan cenderung menyebabkan vicious cycle, lingkaran setan. Orang kalau sudah tidak ada pendidikan, biasanya dia akan apa? Dia akan kesulitan masuk ke dalam dunia kerja. Ketika dia masuk dalam dunia kerja sulit, dia akan apa? Dia akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Nah, itu kan vicious cycle, lingkaran setan. Nah, ini akan langsung dalam ekonomi syariah ini tidak boleh diabaikan. Jadi harus betul-betul intervensi langsung. Berkaitan dengan kebutuhan pokok, maka nanti intervensi tidak langsung. Intervensinya secara berjenjang. Ketika nanti eh, satu level tidak mampu, gitu ya, kerabatnya tidak mampu untuk menjamin kebutuhan pokok seseorang, maka akan beralih kepada tetangga. Tetangga akan beralih kepada negara. Gitu. Itu intervensi tidak langsung, indirect intervention. Nah, itu yang harus dilihat. Jadi petani itu tidak merasa dirugikan dengan cara harga eceran tertinggi, harga eceran terendah. Jadi itu tidak akan dilakukan tasyir, penetapan harga. Ya. Namun kemudian kalau itu kemudian tidak cukup, maka akan dikembalikan kepada fungsi negara, to protect and to serve, kepada rakyat. Nah itu dua hal yang harus diperhatikan dalam masalah petani tadi, itu kesejahteraan petani. Makanya tadi yang generasi muda cenderung menjauhi yang namanya pertanian. Sementara yang tersisa kemudian yang generasi tua saja. Oke, itu ya. Jadi itulah persoalan yang namanya bagaimana ekonomi syariah menyelesaikan persoalan
eh, persoalan sembako yang mahal ini tadi gitu ya. Ya gambaran singkatnya lah ya, gambaran singkat. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bung Hatta atas pemaparannya. Semoga ini menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Semoga Bung Hatta keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Baiklah, pemirsa Khilafanus, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Hatta. Semoga kita mendapatkan banyak manfaat darinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nano Setiawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.